Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Sana semuanya, selamat datang kembali di channel Banjar Alkisah. Raha Amuntai. Kemarin pada tanggal 27 Agustus 2022 telah kedatangan Bang Haji Roma Irama bersilaturahmi. Maka pada tanggal 3 September 2022 di tempat ini pula akan kedatangan Al-Mukarrom Ustadz Abdul Somad dalam acara Tablik Akbar. Nah, di video kali ini kita akan mengulas sejarah pendiri Pondok Pesantren Raha pada 1 abad silam. Karena pada tanggal 13 Oktober 2022 ini Raha Amuntai memperingati hari jadi yang ke-100 tahun. Al-Mukarramun, para habaib, para alimil ulama, para masyayikh, para asatidat yang saya muliakan, mohon maaf tanpa mampu menyebut namanya. Kemudian bapak-bapak pejabat sipil TNI, Polri, terutama juga Ketua DPRD Kalimantan Selatan, sahabat saya yaitu Bapak Sofyan Aka yang mengajak saya ke sini. Tadinya beliau bilang kita mampir yuk di pesantrennya Ki Haji Idham Khalid. Saya tertarik sekali karena Ki Haji Idham Khalid adalah salah satu guru saya. Guru agama, guru politik, guru tata negara dan sebagainya. Makanya saya nggak siap-siap pakai khutbah begini. Saya pikir tinggal lewat saja sampai ke rumah nanti Pak Haji Sofyan. Tapi begitu saya masuk ke sini, Masya Allah, saya melihat manusia seperti semut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nama Tuan Guru Haji Abdul Rashid sangat tersohor. Beliau dikenal bukan karena keulamaannya saja, melainkan juga dikenal sebagai pendiri Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah atau Raha. Rasidiyah diambil dari nama beliau sendiri. Ulama besar ini telah melahirkan ulama-ulama muda yang dari masa ke masa giat mengembangkan syiar Islam. Di lingkungan pesantren, beliau dipanggil Mu'alim Wahid, yang berarti guru utama. Tuan Guru Abdul Rashid dilahirkan di desa Pekapuran, Amuntai pada tahun 1884. Sebagai anak tunggal, beliau dipelihara oleh kedua orang tuanya dengan baik dan dalam suasana kesederhanaan. Sejak kecil, beliau sudah sangat rajin belajar. Pada usia 7 tahun sudah khatam Al-Quran. Dalam menuntut ilmu agama, beliau belajar pada ulama-ulama besar, baik yang ada di sekitar tempat tinggalnya maupun yang ada di daerah lain. Beliau pernah berguru pada Tuan Guru Haji Umar Awang Padang Kalua, Tuan Guru Ahmad Sungai Banar, Tuan Guru Jepri bin Umar Teluk Betung Alabiu, dan Tuan Guru Abdul Rahman Pasungkan Nagara, serta banyak lagi ulama-ulama lainnya. Dalam usia 20 tahun, beliau menikah dengan Siti Fatimah, anak Abdurrahman Sidik dan Masayu, orang yang terpandang di masyarakat. Fatimah mempunyai seorang saudara bernama Abdul Qadir. Perkawinan Tuan Guru Abdul Rashid dengan Fatimah membuahkan 6 orang anak, masing-masing bernama Zahrah, Muhibah, Ramli, Zahriyah, Asnah, dan Ahmad Naban. Setelah kawin dan dikaruniai 4 orang anak atau sebelum Asnah dan Ahmad Naban lahir, atas restu keluarganya, Abdul Rashid pergi ke Mesir bersama sahabatnya Haji Mansur dari Johor dengan menumpang kapal laut pada tahun 1912.
Haji Abdul Rashid, orang yang pertama belajar di Universitas Al-Azhar. Beliau berhasil mengantungi Syahadah Al-Alamiyah lil Ghuraba. Di Kairo, beliau sempat menyusun kitab rukunan. Hasil dari penjualan kitab tersebut, sebagian beliau pergunakan untuk membiayai keperluan studinya di samping beasiswa yang telah diperolehnya dari universitas. Untuk menambah penghasilannya, beliau bekerja pada suatu restoran di Kairo, mendistribusikan roti kepada pelanggan, dan membantu penerbit dan mentashih beberapa karangan yang dicetak dengan bahasa Melayu. Setelah bermukim selama 10 tahun di pusat pendidikan Islam itu, Tuan Guru Abdul Rashid kembali ke tanah air dengan terlebih dahulu singgah di Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Sejak tiba kembali di kampung halamannya pada tahun 1922, beliau memfokuskan perhatiannya pada bidang pendidikan. Sejalan dengan kehendak masyarakat masa itu, maka pada tanggal 13 Oktober 1922, beliau mulai membuka pengajian agama dengan mengambil tempat di rumah mertuanya. Model pengajiannya menggunakan sistem halqoh di mana santri duduk bersila mengelilingi guru yang memberikan pelajaran. Pada tahun 1924, dengan bantuan berbagai pihak, beliau membangun sebuah langgar bertingkat 2 yang terletak di tepian Sungai Tabalong, tidak jauh dari rumahnya. Selain untuk sholat, langgar ini juga berfungsi sebagai tempat pengajian umum yang dilaksanakan setiap hari Sabtu mulai jam 10 pagi, diakhiri dengan sholat zuhur berjamaah. Mulai dari langgar inilah Tuan Guru Abdul Rashid mendirikan sekolah Islam yang dikelola secara modern. Sekolah yang dikelolanya memiliki 5 lokal dengan perlengkapan belajar menggunakan meja, kursi, dan papan tulis. Seiring dengan perkembangan pendidikan yang kiat diminati, maka dibukalah Sekolah Tinggi Sanawiyah. Pada tahun 1926, Tuan Guru Haji Abdul Rashid mendirikan gedung baru yang letaknya tidak jauh dari lokasi sekolah sebelumnya. Bangunan sekolah tersebut berbentuk U, terdiri dari 6 lokal yang dilengkapi dengan peralatan yang modern. Biayanya sebagian berasal dari pribadi beliau sendiri dan sebagian bantuan masyarakat, hingga berhasil dihimpun 7.000 gulden. Di awal tahun 1928, sekolah itu resmi diberi nama Arabici School dengan jenjang pelajaran dinaikkan hingga tingkat aliyah. Pendirian Arabici School bertujuan untuk mencetak kader pendidik, guru, mubalik, dan pemimpin masyarakat. Dalam mengelola sekolah ini, Tuan Guru Haji Abdul Rashid mengajak kalangan ulama untuk berpartisipasi sebagai guru di Arabici School tersebut. Arabici School mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sekolah ini beberapa kali mengalami pergantian nama. Ketika beliau menyerahkan pesantren tersebut kepada Tuan Guru Zuhri Sulaiman tahun 1931-1941, namanya diubah menjadi Al-Madrasatur Rasidiyah. Pemberian nama ini adalah untuk mengenang jasa pendirinya, yaitu Tuan Guru Haji Abdul Rashid. Ketika Muhammad Arif Lubis dari Sumatera memimpin pesantren tersebut tahun 1944, pelajaran ilmu pengetahuan umum dimasukkan dan nama pesantren itu pun diubah menjadi Ma'had Rasidiyah. Pada masa kepemimpinan Kiai Haji Idam Khalid sejak tahun 1945, namanya dirubah lagi dengan normal Islam, kemudian diganti menjadi Rasidiyah Khalidiyah yang disingkat dengan RAHA 1963. Sistem dan metode pendidikannya disesuaikan dengan pendidikan dan pengajaran pondok modern Gontor Ponorogo. Tuan Guru Abdul Rashid pernah pula memimpin sebuah sekolah yang bernama Al-Madrasah Al-Watiniyah di Kandangan. Sekolah tersebut didirikan oleh muridnya yaitu Muhammad Sobri yang pernah belajar di Arabici School. Beliau juga membuka pengajian umum untuk masyarakat dan para ulama di kota itu.
Kemudian atas inisiatif murid-muridnya, yaitu Muhammad As'ad dan Utsman Abu Bakar, berdirilah Madrasah Diniyah Islamiyah yang sebelumnya dipimpin oleh Tuan Guru Muhtar atau Mufti Underdistrik Barabai tahun 1933. Pada bulan Januari 1934, beliau kembali ke Amuntai dalam keadaan sakit. Beliau dirawat oleh dokter rumah sakit Amuntai dengan perawatan di rumah. Pada hari Ahad, tanggal 4 Februari 1934, bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1353 Hijriah, jam 4 sore di hadapan istri, anak-anak, dan keluarga serta beberapa orang muridnya, beliau menghembuskan nafasnya yang terakhir, berpulang ke rahmatullah. Acara pemakaman beliau dihadiri tidak kurang dari 200 ulama di antara 2.000 orang yang ikut mensalatkan jenazah almarhum. Beliau dimakamkan di samping rumahnya di Desa Pekapuran, Amuntai pada sore hari tanggal 5 Februari 1934. Menjelang akhir hayatnya, Tuan Guru Abdul Rashid sempat berpesan agar murid-muridnya berusaha memelihara dan mengembangkan perguruan yang telah dirintisnya. Tuan Guru yang dalam kesehariannya yang sangat sederhana dan bersahaja itu tidak pernah memiliki rumah sendiri. Ketika istrinya mendesak agar membangun rumah karena anak-anak sudah mulai dewasa, beliau menjawab, "Sekolahan kita adalah rumah kita dan santrinya adalah anak-anak kita." Dari rumahnya yang semula bernama Arabic School tersebut telah lahir anak-anak bangsa yang tumbuh menjadi pemuka Islam tersebar di Kalimantan sampai ke Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah lainnya di Nusantara ini.